Seperti yang kita ketahui dalam situasi pandemi COVID-19, banyak dari kita salah satunya yaitu pegawai-pegawai yang kehilangan pekerjaan dan memungkinkan ia akan mengeluhkan keadaannya yang sulit menemukan pekerjaan baru. Dalam hal ini, saya akan memaparkan 9 bahaya mengeluh dalam ilmu psikologi. 1. Yaitu mengeluh bisa menular. Meskipun mengeluh membuat kita merasa lebih baik, apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa mencari solusi yang tepat, dengan mengeluh sepanjang waktu, hal itu akan membentuk pribadi hanya fokus pada hal negatif, sehingga sangat sulit untuk berpikir hal-hal positif. Dan si pendengar keluhan lama-kelamaan akan terpancing juga untuk mengeluhkan hal-hal yang sebenarnya kita anggap lumrah. Kedua, yaitu terganggunya kesehatan tubuh. Mengeluh merupakan kebiasaan buruk yang memiliki bahaya bagi kesehatan orang-orang yang suka mengeluh. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Biologi dan Psikologi Klinis di Universitas Friedrichshaller di Jerman mengungkapkan bahwa jika tingkat stres dan emosi negatif pada diri meningkat, maka makin tertekan, rendah diri, dan tidak bisa berpikir positif. Hal ini akan berbahaya buruk pada kesehatan kita. Yaitu mengeluh menurunkan sistem imun, yaitu turunnya kekebalan tubuh atau imunitas yang berpotensi membuka peluang pada berbagai virus dan kuman penyakit untuk singgah dan menetap di tubuhnya. 4. Yaitu mengeluh membuat dikucilkan. Dengan sering mengeluh membuat dijauhi dari lingkungan sosial atau pergaulan, karena orang lain lama-kelamaan akan merasa jenuh bergaul dengan orang yang selalu berkeluh kesah. 5. Yaitu mengeluh memperpendek usia. Terkadang orang berpikir mengeluh itu akan meringankan beban hidupnya, padahal pada kenyataannya tidak, dan bahkan justru memperberat hidupnya sendiri. Dan yang paling penting Anda ketahui, ternyata mengeluh dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Orang yang gemar mengeluh biasanya berusia 3 kali lebih pendek dari orang yang bisa menikmati hidupnya. Dari sebuah survei, orang yang jarang mengeluh memiliki masa hidup 9-10 tahun lebih lama dibanding orang yang sering mengeluh. 6. Yaitu mengeluh hanya memperburuk keadaan. Orang yang sering mengeluh biasanya lupa untuk bertindak. Mengeluh hanya akan menjadikan sebagai manusia sinis dan pesimis terhadap semua permasalahan dan pengalaman hidup. Penderitaan yang dirasakan akan menimbulkan stres dan depresi berkepanjangan. Hasilnya justru hanya akan memperburuk keadaan diri sendiri saja. 7. Yaitu mengeluh dapat menambah masalah baru. Kemajuan teknologi terutama di media sosial menjadi sarana atau tempat mengeluh paling mudah. Menyertakan merek dan nama sebuah instansi dalam sebuah keluhan yang ditulis dalam status medsos kelihatannya memang sepele, namun hal ini bisa memicu masalah besar. Dengan ini bisa terjerat kasus hukum apabila seseorang, merek atau instansi tidak terima dan menuntutmu dengan tuduhan pencemaran nama baik. 8. Yaitu mengeluh membuat diri sendiri terlihat buruk. Mengeluh di media sosial juga akan membuat orang-orang di sekitar tahu keburukan dan kekuranganmu. Orang akan tahu bahwa kamu tidak mampu menyelesaikannya dengan sendiri dan lebih memilih untuk cerita kepada orang lain. Di situ kamu akan terlihat kurang bersyukur dan mudah putus asa. Hal ini dapat membuat orang lain meremehkanmu, menganggapmu lemah, dan mungkin menjadi malas berteman. 9. Atau yang terakhir, bahaya mengeluh dalam ilmu psikologi yaitu mengeluh membuat lebih susah mencari solusi, menurunkan kecerdasan, dan meningkat risiko Alzheimer. Dengan mengeluh membuat lebih susah mencari solusi karena hanya memikirkan masalahnya bukan untuk jalan keluarnya. Alzheimer adalah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Keluhan akan menyusutkan hippocampus, area otak yang penting untuk pemecahan masalah dan pemikiran cerdas. Akibatnya, tubuh tidak menjalankan fungsi lain selain fungsi bertahan hidup, dan hal ini bisa menurunkan imunitas karena dianggap tidak prioritas saat harus bertahan dalam bahaya, dan meningkatkan tekanan darah dan gula darah, sehingga kita siap untuk melarikan diri atau mempertahankan diri.
Sekian dari beberapa yang sudah dipaparkan, bahwasannya begitu banyak hal negatif yang ditimbulkan ketika kita mengeluh. Semoga dengan tema video ini dapat menjadikan diri lebih baik dan menambah pengetahuan yang bermanfaat.